Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, zidna 'ilma warzuqna fahma, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang selalu bercurah kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan subuh pagi ini, berhubung kita masih berada di momen peringatan kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tema yang akan kita bahas berkaitan dengan pokok-pokok utama akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada 3 pokok utama ajaran agama kita Islam. Ada akidah, ada syariat atau ibadah, dan yang ketiga ada akhlak. Itulah 3 pokok utama. Ya, akidah, syariat, kemudian yang ketiga akhlak. Kalau ketiganya terpenuhi, baru kita berislam yang sesungguhnya. Tapi kalau ada salah satu dari yang 3 itu tidak terpenuhi, apalagi dalam bidang akidah ada yang tidak terpenuhi, bahkan bisa saja Islam kita itu dipertanyakan. Hanya saja terpenuhi akidah, syariat tidak jalan juga bermasalah, atau akidah tuntas, syariat ibadah terlaksana tapi tidak punya akhlak, juga 2 ini ya dianggap sia-sia, tak berguna. Ya, tak ada gunanya akidahnya bagus, tak ada gunanya ibadahnya bagus, tetapi perilaku kesehariannya, akhlaknya tidak baik. Jadi kalau kita ingin memperbaiki keislaman kita, mau tidak mau 3 pokok yang utama ini semuanya harus kita perbaiki. Akidah kita baik, syariat ibadah kita baik. Tentu bukti akidah baik, bukti ibadah baik nanti akan membuahkan akhlak yang baik. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 3 pokok utama ajaran Islam, masing-masing punya rukunnya. Ya, masing-masing punya rukun. Dalam bidang akidah kita kenal dengan sebutan rukun iman. Jumlahnya 6. Nah, artinya pokok-pokok utama dalam bidang keimanan kita baru dianggap sah kalau sudah memenuhi 6 perkara ini. Kalau sudah mengimani, mempercayai 6 perkara ini, mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar atau beriman kepada takdir. Jadi syarat sah iman kita 6-6-nya harus percaya.
Ini untuk bidang iman. Ada rukunnya, ada pokok-pokok utamanya. Ya. Kemudian dalam bidang syariat atau ibadah ada juga pokok-pokok utamanya. Ada rukunnya. Ya, kita kenal dengan istilah rukun Islam. Ada berapa jumlahnya? Rukun Islam ada 5. Apa yang 5 itu? Pertama, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. 5, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, Bapak Ibu, tinggal bagian yang ketiga, akhlak. Andai anak cucu kita bertanya, Nek atau Wak atau Datuk, rukun iman ada 6, ya. Rukun Islam ada 5, ya. Rukun akhlak ada berapa? Nah, jadi kalau ada yang bertanya rukun akhlak ada berapa, atau apa saja pokok-pokok utama akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah Bapak Ibu, barangkali banyak di antara kita belum mampu menjawab ada berapa pokok-pokok akhlak atau ada berapa rukun akhlak itu. Kenapa? Karena kalau kita cari di buku-buku tuntunan salat, kita jarang menemukan ada pembahasan ulama atau tulisan-tulisan ulama yang menjelaskan tentang rukun akhlak. Kalau di buku tuntunan salat 5 waktu itu, rukun iman ada di situ tulisannya. Ya, rukun Islam ada juga di situ. Tetapi kita tidak temukan penjelasan rukun akhlak. Ya, kita tidak menemukan penjelasan rukun akhlak. Boleh jadi Bapak Ibu, kenapa? Ya, kita mayoritas Islam, tetapi dari sisi sikap dan perilaku keseharian, akhlak kita kalah dengan orang yang negaranya mayoritas bukan Islam. Contoh, etika antri saja, bangsa kita yang mayoritas Islam ini kalah dengan orang Jepang. Etika kebersihan lingkungan saja, kita yang mayoritas orang Islam ini kalah dengan orang-orang Eropa. Justru kalau kita lihat, mereka lebih bertata krama, lebih beretika daripada kita yang mayoritas orang beragama Islam. Nah, barangkali ada yang salah dengan pendidikan akhlak, ya, bagi anak-anak kita termasuk juga kita. Kenapa? Iya, jangankan yang lain-lain, yang sunnah-sunnah ibarat kata, barangkali bagian-bagian yang pokok saja dalam bidang akhlak itu belum kita penuhi. Ya, atau yang rukun-rukun akhlak itu belum kita jalankan. Kalau untuk rukun iman sudah kita jalankan. Iya, rukun Islam sudah kita jalankan semuanya. Nah, sekarang yang akhlak apakah sudah kita jalankan? Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kenyataannya ya, kita jarang menemukan buku-buku atau penjelasan-penjelasan ulama yang mengurai berkaitan dengan pokok-pokok akhlak, atau bisa kita bahasakan dengan rukun akhlak. Di antara para ulama atau kitab yang membahas tentang rukun akhlak itu sebenarnya banyak. Hanya saja ya, kebetulan pembahasannya itu kebanyakan ada di kitab-kitab klasik yang masih berbahasa Arab tulisannya. Dan Arabnya ini bukan Arab pakai ada rambutnya, Arab gundul. Jadi kalau kita baca beberapa kitab karangan ulama, seperti misalkan kitab Jami'ul Hikam wal Mulum karya Syekh Ibnu Rajab bin Hambal,
beliau membahas tentang rukun akhlak, pokok-pokok utama akhlak Rasulullah. Atau yang belakangan misalkan Imam At-Tirmidzi, salah seorang imam ahlul hadis dan juga salah seorang pengarang kitab hadis yang menjadi pegangan umat Islam yang kita kenal dengan Sunan At-Tirmidzi. Beliau nulis sebuah kitab. Kitabnya berjudul Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ini kitabnya berisi tentang apa? Tentang potret kehidupan Rasulullah dari beliau lahir sampai beliau wafat. Bahkan digambarkan di situ bagaimana gelas minum Nabi, bagaimana cara tidur Nabi, bagaimana cara makan Nabi. Itu terpotret di dalam buku beliau yang berjudul Syama'il Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin membaca penjelasan rukun akhlak yang sudah ada terjemahannya, kitabnya bernama Syama'il Muhammadiyah, karangan Imam At-Tirmidzi. Itu sudah banyak terjemahannya, sudah banyak. Ya, di buku-buku, di toko-toko buku Gramet itu banyak, atau di toko-toko online itu banyak. Ketik saja Syama'il Muhammadiyah, itu keluar itu. Ya, keluar bukunya sudah berbahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk apa yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau Syama'il Muhammadiyah, maka beliau menyimpulkan rukun akhlak itu ada 4. Ya, jadi nanti urut itu. Rukun iman 6, rukun Islam 5, kurang-kurang rukun akhlak ada 4. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya uraikan satu persatu apa saja rukun akhlak itu atau pokok utama ajaran akhlak Rasulullah, sekarang kita ulang kembali pemahaman kita. Akhlak itu apa sih? Ya, kalau akidah berarti masalah keyakinan. Ya, kalau syariat atau ibadah ya masalah aturan yang mengatur. Kalau aturan itu mengatur hubungan kita sesama manusia, itu muamalah. Kalau aturan yang mengatur hubungan kita dengan Allah, namanya ibadah. Nah, sekarang akhlak itu apa? Memang akhlak sudah resmi menjadi bahasa Indonesia yang baku. Tetapi kata akhlak ini bukan kata murni dari bahasa kita. Ya, kata serapan berasal dari bahasa Arab. Nah, kalau kita merujuk ke bahasa asalnya, bahasa Arab, akhlak itu bentuk jamak dari kata khuluq. Bentuk jamak dari kata khuluq. Khuluq itu ya akar katanya 3 huruf, kha, lam, qaf. Artinya khalaqa. Ya, khalaqa. Apa arti khalaqa itu? Menciptakan. Apa hubungannya akhlak dengan menciptakan? Ya, khalaqa itu artinya menciptakan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nanti sangat erat kaitannya akhlak dengan kata menciptakan. Itu dasar kata dari khuluq yang jamaknya itu akhlak. Kalau kita telusuri arti khalaqa, ternyata menciptakan. Nah, artinya Bapak Ibu, dari kata khalaqa yakhluqu, ya, kemudian khuluqan masdarnya, ya. Jadi tidak hanya membentuk kata khuluq atau akhlak dari kata khalaqa itu. Dari kata khalaqa menciptakan, nanti lahir kata makhluk. Kalau khalaqa menciptakan, makhluk bahasa kita itu. Apa arti makhluk? Yang diciptakan. Ya, seluruh yang diciptakan sebutannya makhluk. Dari kata
khalaqa, isim maf'ul daripada kata khalaqa. Kalau yang diciptakan bahasanya makhluk. Kemudian dari kata khalaqa, menciptakan, lahir kata khaliqun. Khaliq, nah, kan kita sering mengatakan sang khaliq. Ya, khaliq itu isim fa'il. Apa arti khaliqun? Yang menciptakan. Lalu masdarnya khuluq atau akhlak. Jadi Bapak Ibu, kata khaliq, akhlak, makhluk bisa kita pahami. Penghubung utama antara makhluk dengan khaliq adalah akhlak. Seseorang makhluk baru sampai kepada sang khaliq lewat akhlak. Kalau tidak ada penghubungannya, maka seseorang itu terputus. Khalik atau makhluk akan terputus kepada sang khaliknya kalau tidak lewat perentaraan akhlak. Nah, itu pentingnya ya kita memiliki akhlak yang baik itu. Karena akhlak adalah penghubung utama sampainya jiwa seseorang makhluk kepada sang khaliknya, kepada sang pencipta. Makanya Nabi SAW di dalam sebuah sabdanya menegaskan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi seorang mukmin yang sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Itu Bapak Ibu secara bahasa atau secara asal kata akhlak terambil dari kata khalaqa, menciptakan. Apa hubungannya? Hubungannya etika seseorang menjadi penentu apakah makhluk ini akan berhubungan dengan sang khalik tadi. Kalau tidak punya etika, tidak punya moral, tidak punya akhlak, berarti hubungan makhluk dengan khaliknya itu terputus. Itu asal bahasa. Kemudian hubungannya, ya. Lalu berikutnya, arti makhluk atau arti akhlak khuluq itu apa? Nah, itu sudah bisa kita. Jadi akhlak itu atau khuluq ya, tunggalnya artinya bisa bermakna tabiat, bisa bermakna perilaku, bisa bermakna etika, bisa juga bermakna moral. Nah, jadi ada 3 Bapak Ibu yang sering kita dengar dulu kalau kita waktu SD, SMP, SMA ketika belajar akhlak, ada persamaan akhlak. Ya, sinonim akhlak itu punya sinonim etika, punya sinonim moral. Ya, jadi 3-tiganya ini sama tapi tak serupa. Ya, persamaan antara etika, moral, akhlak, ketiga-tiganya sama-sama menjelaskan tentang baik buruknya perilaku seseorang. Nah, itu persamaan ketiga istilah ini. Baik etika maupun moral maupun akhlak, ini ketiga-tiganya sama-sama membicarakan perilaku kita, apakah baik atau buruk. Perbedaannya, letak perbedaan antara etika, moral, akhlak terletak pada sumber kebaikannya. Kalau baik buruk menurut akhlak, sumbernya wahyu, yaitu Al-Quran. Kemudian karena dia bersumber dari Al-Quran, maka standar baik buruk menurut Al-Quran dan wahyu itu atau hadis itu, pertama sifatnya berlaku universal umum. Kalau kata Al-Quran ya di Timur Tengah baik, maka di Indonesia baik juga itu. Kalau kata Al-Quran di bangsa Arab itu buruk perangai itu, maka di sini juga buruk. Artinya bersifat universal baik buruk kalau dasarnya Al-Quran, sumbernya Al-Quran. Nah, yang kedua moral. Moral itu juga berbicara masalah baik buruknya perilaku seseorang. Hanya saja sumbernya baik buruk berdasarkan moral itu bersumber dari kebiasaan atau adat istiadat suatu tempat.
Nah Bapak Ibu, kalau baik buruk perilaku seseorang itu berdasarkan adat istiadat, nah ini biasanya antara satu wilayah dengan wilayah yang lain dalam menilai apakah perilaku itu baik atau buruk akan berbeda. Contoh, di Indonesia sikap seorang murid atau seorang yang umurnya lebih kecil ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, lalu dia jabat tangan, kemudian yang umurnya lebih muda cium tangan orang yang lebih tua, maka dianggap beretika baik atau berakhlak baik, moralnya baik. Perilaku itu dianggap baik. Seorang murid atau orang yang lebih muda ketemu yang lebih tua, dia cium tangan. Atau anak ketika bertemu ibu bapaknya, dia cium tangan. Nah ini baik ini. Ya, perilakunya baik, perbuatannya dianggap baik. Itu menurut kebiasaan orang Indonesia. Tapi menurut kebiasaan orang Arab, cium tangan itu kebiasaan yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu, karena dulu saya pernah pertama ke Arab itu, ya, kalau kita di sini kan ketemu guru, ketemu ustadz, cium tangan. Bahkan kalau di Jawa cium tangan itu bolak-balik. Dan ini dianggap sikap yang baik karena bentuk penghormatan dari yang muda kepada yang tua. Dibawa ke sana, ketemu syekh-syekh, cium tangan, ditariknya. Mereka nggak mau dicium tangan. Padahal menurut kita cium tangan guru itu adalah sikap baik. Tapi di sana itu dianggap tidak baik. Nah itulah bedanya kalau moral. Karena sikap seseorang itu dianggap baik atau buruk, dasarnya apa? Dasarnya kebiasaan tempat masing-masing. Bisa saja di sini ya dianggap baik, di tempat yang lain dianggap tidak baik. Nah itu kalau moral. Jadi baik buruknya sikap seseorang didasarkan kepada kebiasaan atau adat istiadat suatu tempat. Kemudian yang ketiga etika. Etika ini baik buruk perilaku seseorang itu berdasarkan pandangan masyarakat, berdasarkan pandangan manusia atau berdasarkan akal manusia. Nah ini juga ya berbeda dengan akhlak. Kalau baik buruk berdasarkan pandangan manusia, jadi standar baik buruknya itu akan berubah-ubah. Ya, pandangan orang itu akan berbeda. Contoh, zaman dulu, mohon maaf, kalau kita di kampung-kampung, orang yang pakai tato itu dalam pandangan orang, dalam pandangan masyarakat dianggap perilakunya tidak baik atau negatif lah. Kalau ada orang yang bertato, itu pandangan masyarakat negatif. Tapi zaman modern sekarang pandangan itu berubah, apalagi kalau sudah hidup di perkotaan. Ya, jadi pakai tato itu tidak lagi simbol negatif, tidak lagi simbol ya keburukan, justru seni. Bahkan banyak artis-artis yang pakai tato. Kalau orang dulu menganggap yang pakai tato itu ini preman besar. Ya, ini alumni ini. Tapi kalau sekarang di kota-kota besar, pandangan orang terhadap orang yang bertato itu tidak mesti lagi buruk. Ya, berubah. Oh ini kan seni. Ya, dia tokoh publik dan segala macam. Nah, itulah etika. Baik buruknya itu tergantung pandangan manusia. Dan bahkan Bapak Ibu, ya. Jadi kalau di Indonesia ada anak bujang, laki-laki perempuan, mati lampu. Ya. Ya, kedengaran Ibu ya. Ya. Jadi misalkan ini kita melihat baik buruk dalam pandangan manusia. Itu beda-beda tempat dan beda pula penilaiannya. Di Indonesia kalau ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, apakah siswa, mahasiswa, tinggal sekontrakan. Itu negatif dalam pandangan orang Indonesia, pandangan orang Timur. Ya, bisa-bisa ditangkap Pak RT itu kalau laki-laki dan perempuan tinggal satu kosan, satu tempat. Tetapi kalau perempuan tinggal sesama perempuan, itu normal. Ya, itu normal. Tapi kalau di barat Bapak Ibu, pandangan orang barat umumnya justru yang tidak baik itu lanang tinggal selanangan.
Jadi kalau ada lanang serumah dengan lanang, tidak ada hubungan kerabat, ini orang curiga. Ngapa curiganya? Jangan-jangan dia punya perilaku menyimpang. Nah itu tadi, ya baik buruknya itu berbeda-beda sesuai dengan ya di mana tempat orang itu memandang. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tadi jadi kesimpulannya standar baik buruk berdasarkan akhlak itu mutlak karena dia bersumber dari Al-Qur'an, ya. Kalau Al-Qur'an zaman dulu mengatakan minuman yang beralkohol itu merupakan perilaku yang tidak baik, sampai zaman sekarang tetap Al-Qur'an mengatakan minuman beralkohol tidak baik. Al-Quran mengatakan minuman beralkohol itu di wilayah yang daerah cuacanya panas dianggap perilaku tidak baik. Bagaimana sekarang Ustaz? Ya, Islam itu sudah masuk ke wilayah yang ada musim dinginnya. Di Korea ada musim dingin. Nah orang Korea ya di musim dingin itu untuk sekedar menghangatkan tubuh mereka perlu minum alkohol. Apakah kondisi mengharuskan seseorang minum alkohol jadi akhlaknya nanti berubah, ya menjadi baik? Tetap saja kata Al-Quran dulu tidak baik, sekarang pun tidak baik. Nah itulah akhlak yang bersumber dari wahyu Al-Quran maupun hadis. Nah sekarang kita kembali ke rukun atau pokok utamanya. Saya sebutkan dulu 4 tadi. Apa saja pokok utama akhlak? Jadi Imam At-Tirmidzi mengatakan ajaran utama akhlak baik yang diteladankan oleh Rasulullah itu berhimpun di dalam 4 buah hadis. Kesimpulannya, rukun akhlak yang pertama, menjaga lisan. Ini ya tercermin dari hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata dengan kata-kata yang baik atau lebih baik diam. Ini pokok utama, menjaga lisan. Yang kedua, menjaga sikap dan perbuatan. Nah, ini termuat di dalam hadis beliau riwayat Imam At-Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang manakala dia mampu meninggalkan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang tidak penting. Itu rukun yang kedua. Yang ketiga, ya, mengendalikan emosi atau tidak mudah marah. Ada seseorang datang kepada Rasul minta nasihat. Nabi menjawab, la taghdab. Jangan suka marah, jangan suka marah. Itu rukun yang ketiga, kemampuannya dalam mengendalikan emosi amarahnya. Kemudian rukun yang keempat termuat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi belum sempurna iman kalian sampai dia mencintai orang lain sama seperti dia mencintai diri dan keluarganya sendiri. 4 macam ini kalau keempat-empatnya dapat nilai baik, baru baik akhlak orang. Pertama, kata-katanya baik. Kedua, sikap perbuatannya baik, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah menzalimi orang. Ketiga, emosinya terkendali dengan baik, tidak suka marah-marah. Ya, bukan berarti tidak bisa marah sama sekali, enggak. Jadi begitu. Karena Nabi itu sosok yang tidak pernah marah. Sosok yang tidak pernah marah Nabi. Kalau yang diganggu itu pribadinya. Kan Nabi sholat subuh diludah, kalau dicaci itu dibilang gila, ya dibilang senewen, biasa saja, tidak emosi Nabi, biasa-biasa saja. Bahkan ada orang yang ganggunya itu dalam bentuk kontak fisik. Kalau diludah itu kan sudah kontak fisik itu. Kita kalau diludah orang, kira-kira mampu kita bersabar atau langsung emosi gitu. Iya. Nabi ini tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, jalan berangkat ke masjid diludah kawan. Terpancing emosi Nabi tidak. Beliau hapus saja air ludahnya, beliau meneruskan perjalanan ke masjid. Kalau sekali meludah, mungkin masih bisa kita bertahan menjaga emosi amarah kita.
Berangkat subuh kali kedua, besoknya lagi meludah lagi orang itu. Marah Nabi? Tidak, biasa saja, tidak terpancing emosi Nabi itu. Kemudian yang ketiga, tidak ada lagi orang meludah itu. Nah, penasaran Nabi. Tapi Nabi karena mau berangkat subuh, beliau berangkat subuh dulu. Sepulang dari subuh bertanya-tanya ke keliling, ya, tetangga kelilingnya, di mana penghuni rumah itu? Dapat kabar dia sakit. Lihatlah Nabi itu tidak ada menyimpan dendam, tidak ada menyimpan amarah. Dia kunjungi orang yang meludahnya itu. Ya. Jadi pas Nabi sampai ke rumah, takut bukan kepala orang yang meludah tadi. Karena mengira Nabi ini balas dendam. Kalau lagi lemah itu, lagi lemas sakit, diajak belago pasti kalah. Iya, takut luar biasa dia. Ternyata lihatlah akhlak Nabi. Belum ada lanang tuh yang meludah 2 kali minta maaf. Ya, sebelum ada kata maaf, hati Nabi sudah lapang, tidak ada nyimpan dendam sedikit. Jadi tujuan Nabi masuk ke rumah itu dalam rangka menjenguk orang sakit. Begitulah Nabi itu, tidak pernah marah. Bahkan Nabi itu, ya, dilempar ketika datang ke Taif. Bukan saja kotoran unta yang menyentuh badan Nabi itu, ada kayu, ada batu, bahkan tumbit beliau itu sampai robek. Apakah beliau marah, dendam? Bahkan malaikat penjaga bukit yang ada di Taif saja marah, emosi. Apa kecek malaikat yang menjaga bukit yang ada di daerah kota Taif itu minta izin ke Jibril, sampaikan ke Nabi Muhammad, kalau dia mengizinkan kami akan menimbun orang-orang Taif yang melempar Nabi Muhammad itu. Apa kecek Nabi? Jangan. Ya, jangan. Saking sabarnya Nabi. Kalau yang disakiti itu dirinya, pribadinya. Jangan, siapa tahu nanti aku berharap lahir dari keturunan mereka itu orang-orang yang menyembah Allah. Bahkan Nabi itu lehernya hampir putus, dikejar oleh Suraqah karena berharap dapat hadiah 100 ekor unta kalau mampu menangkap Nabi Muhammad hidup atau mati. Hampir putus lehernya. Justru ketika Suraqah mengayunkan pedang, dia terjatuh, pedangnya jatuh. Nabi kalau tidak balas, tinggal lujah lagi. Apakah Nabi balas? Tidak. Saking sabarnya Nabi. Tetapi kalau yang diganggu Islam, beliau marah. Cuman kalau yang terganggu itu pribadinya, beliau tidak marah. Bahkan Bapak Ibu, kisah yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Jadi Anas ini kan umur 10 tahun, dia pernah tinggal di rumah Nabi. Jadi apa kecek beliau? Seumur-umur saya tinggal bersama Nabi, tidak pernah sekalipun Nabi itu marah. Pernah suatu waktu kata Anas, Nabi ini minta saya mengambil sesuatu, lalu saya berangkat. Di tengah jalan, Anas bertemu dengan anak-anak sebaya seumur dengannya, lagi main. Ya naluri anak-anak, kalau bertemu kawan-kawan lagi main, pasti tertarik untuk main. Singgah Anas ini ikut bermain, mungkin main petak umpet, segala macam, ya main-main anak-anak lah. Sehingga Anas lupa dengan perintah awal tadi Nabi untuk nyuruh ngambil sesuatu. Lama Nabi nunggu di rumah, tidak pulang-pulang Anas. Ya, kalau kita kan marah, kelamonyo Anas. Iya. Karena jarak dengan yang dituju itu 15 menit sampai. Inilah lebih setengah jam belum pulang-pulang. Nabi nyusul. Ya. Lalu ketemu Anas, ternyata nyo lagi asik main dengan kawan-kawannya. Apa kata Anas? Ya, sayalah kecemasan, takut Nabi marah. Apakah di saat itu Nabi marah? Tidak. Sedikit pun tidak ada kata-kata keluar yang mengandung amarah dari Nabi. Nabi hanya menepuk bahu Anas, wahai Anas, ingat apa yang aku minta? Iyo ya Nabi. Langsung lari, ngambilnya. Jangan kita ibu-ibu, misalkan anak kita sendiri ini, ibu-ibu lagi masak sayur berkuah. Ya, jadi kan kalau orang masak sayur santan itu kuahnya dulu yang dipanaskan. Kuah santan itu sedang asiknya menggelegak, pas nyari garam, ternyata ditengok garamlah habis. Minta anak bujang yang berumur 10 tahun, 12 tahun. Nak, tolong ke warung luak sebelah beli garam. Ini duitnya. Dikasih duit 10.000, nyuruh beli garam. Lah setengah jam anak kita tidak pulang-pulang. Ndak nelpon, nyoy tidak bawa HP.
Iya, lah 1 jam kemudian baru gede-gede bawa garam sebungkus. Kira-kira ibu-ibu sabar ndak menghadapi kelakuan anak gitu cek. Atau minimal daun telingonya yang diputar, yang kita putar. Atau minimal nyubit gitu kan? Minimal nyubit gitu. Jadi gitu. Iya. Nah memang berat dalam mengendalikan emosi. Atau kami yang bapak-bapak ini, kalau hari Minggu model begini kan musim undangan, kalau kami ini tidak perangkat ke undangan simpel, celana panjang, baju batik, pakai peci, lajati itu. Nah kalau ibu-ibu kan tidak. Kadang-kadang belum bebedak, baru masang lapis bedak habis waktu 3 menit, baru pelapisnya itu. Belum bedaknya, belum ginjunya, belum pasang jilbab. Kadang-kadang kami yang suami inilah nunggu 15 menit. Ya sudah mah, nyala sudah pasang jilbab itu. Pas keluar berkaca, tengok warna jilbab ini tidak matching dengan warna baju. Ada tukar lagi Pak, tunggu bentar Pak. Iya. Jadi terpancing emosi kami yang laki-laki ini. Ya itulah berat. Berat. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya bahasa Al-Qur'an itu menyebutkan kita ini hanya diminta untuk meniru akhlak Rasulullah. Kalau tiruan tidak akan pernah sama dengan yang asli. Jelas itu. Akhlak yang baik, akhlakul kalimah yang asli itu ya yang diperagakan oleh Nabi itu asli itu. Kita disuruh meneladani nirunya. Nah kalau tiruan itu kan istilahnya kalau di toko-toko bangunan itu Pak Haji kawin. Ya ada barang kawin. Ya semakin kecil kawinnya semakin mirip dengan asli. Ya kawin 5, kawin 4, kawin 3, kawin 2, kawin 1 itu mirip. Nah Bapak Ibu kalau kemiripan akhlak kita dengan Nabi Rasulullah agak berat masuk di kawin 5 sampai kawin 1. Iya. Ya ini para sahabat, para ulama-ulama salafus soleh, mungkin mereka ada di KW 1 sampai 5. Kalau kita mungkin masuk 10, itulah bagus itu. Ya, akhlak kita ada di KW 10 kemiripannya dengan akhlak Nabi, itu sudah bagus. Cuman jangan sampai dulu KW-nya lah 20-25 ke atas berarti bertolak belakang niat perangai kita dengan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah intinya Bapak Ibu, supaya perilaku kita tidak terlalu jauh dengan perilaku Rasulullah, minimal yang pokok ini terpenuhi. Menjaga lisan, menjaga perbuatan, kemudian mengendalikan emosi, lalu yang ketiga dalam menggunakan cinta. Jangan kita habiskan untuk mencintai pasangan, orang tua, anak cucu kita saja. Kita gunakan juga untuk mencintai saudara-saudara kita yang lain yang seiman dengan kita. Makanya kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman kalian sampai dia mampu mencintai saudaranya yang lain seperti dirinya mencintai dirinya sendiri dan keluarganya. Itulah 4 pokok utama akhlak atau bahasa Imam At-Tirmidzi rukun akhlak. Kesimpulannya 1 menjaga lisan, 2 menjaga perbuatan jangan sampai menyakiti menzolimi orang, 3 mengendalikan emosi amarah kita, yang keempat mencintai sesama sama seperti mencintai diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Cinta, emosi terkendali, perbuatan kita jaga, lisan kita jaga, insyaallah baik akhlak kita. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momen bulan Rabiul Awal di mana umat Islam ya di berbagai pelosok penjuru memperingati hari lahirnya, kalau bisa jangan seremonial saja, tetapi momen Maulid Nabi ini kita jadikan sebagai refleksi bagaimana sosok beliau itu mampu kita tiru. Ya namanya tiruan. Kalau asli mirip niat susah tadi. Itu tadi masalah mengendalikan amarah saja. Berat sekali kita meniru Rasulullah SAW. Beliau diludah saja tidak terpancing emosinya. Mau ditebas lehernya tidak terpancing emosinya. Luka tumitnya tidak terpancing amarah emosinya. Itu kan berat sekali kalau kita bisa
mampu meniru persis seperti akhlak Rasulullah. Minimal berusaha kita mirip dengan akhlak Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kan baru akhlak Iya. akhlak